Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih sukses menjadi owner kebun kurma, teman-teman. Nah, ini tahapannya. Ini tahapannya kita bagikan live, teman-teman. Jadi untuk sahabat pecinta kurma Indonesia, siang hari ini kita ajak live ke pohon kurma yang barusan kita rawat. Ini barusan kita pruning. Jadi langkah-langkahnya untuk meraih sukses bertani kurma tanpa harus beli lahan dan sewa lahan. Nah, ini tadi malam kita live gimana caranya meraih sukses bertani kurma tanpa harus beli lahan ataupun sewa lahan. Nah, ini caranya dititipkan di tetangga, dititipkan di lahan-lahan space publik yang tidak ada tanamannya atau tidak ditanami. Nah, ini kita titipi ya. Ini caranya begini. Jadi bertani kurma sukses tanpa harus beli lahan ataupun sewa lahan. Caranya menitipkan. Ini satu rumah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu rumah ini ada yang mau dititipi 6 pohon. Nah, 1 hektar itu hanya butuh 200 pohon, teman-teman. Jadi kalau kita bisa nitip 200 pohon, berarti di desa ini kita bisa punya lahan sekitar 1 hektar. Kenapa, Bu? Oh, bensinnya. Jadi ini langkah kita, teman-teman. Langkah kita meraih sukses menjadi owner kebun kurma tanpa harus sewa ataupun beli lahan. Jadi saya gunakan space publik milik masyarakat yang tidak digunakan saat titipkan pohon kurma. Ini tahapan yang berikutnya mereka mau. Jadi nggak sama pohon ataupun besarannya, nggak sama karena urutannya juga beda, teman-teman. Jadi ini langkah sukses mudah tanpa banyak biaya, ya. Meraih sukses ya, menjadi owner atau menjadi pemilik kebun kurma tidak harus beli lahan ataupun sewa lahan. Ini kita hari ini sedang melakukan perawatan rutin, yaitu meruning dan pembersihan supaya yang punya rumah pun juga seneng ya. Ini kita yang mupuk, kita yang rawat. Ini tugas ringan ya, tugas ringan ketimbang harus beli lahan yang harganya ratusan bahkan miliaran ya. Jadi sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia ini bisa, siapapun bisa meraih sukses ya, mempunyai kebun kurma di desa masing-masing atau di kota masing-masing tanpa harus merantau, teman-teman. Caranya begitu. Caranya harus pinter, smart. Kita titipkan di tetangga kita yang punya lahan kosong, yang punya space yang tidak digunakan ya. Nah, ini saat ini kita sedang pruning, jadi perawatan rutin supaya pohon kurma yang kita tanam itu tidak mengganggu space publik. Jadi bertani kurma dengan ide cemerlang tanpa harus beli lahan ataupun sewa lahan. Titip, caranya titip. Nah, ini sesuatu yang indah itu kadang prosesnya juga tidak semudah yang dibayangkan. Seperti halnya kita ingin punya kebun kurma di kampung kita masing-masing. Seperti yang saya lakukan saat ini karena memang saya nggak punya lahan, teman-teman. Di kampung saya ini saya nggak punya lahan.
Jadi saat saya ingin bertani menggunakan ide yang agak gila, ide agak aneh, itu menitipkan, dan itu tidak ada dosa ataupun tidak ada hal yang buruk, hanya belum umum, Nah kalau panen dibagi, nanti kalau panen yang punya juga kita kasih ya. Jadi ada pertanyaannya, ya pastilah kita akan berbagi. Nanti panennya gimana ya, dibagi, pemilik tanahnya kita kasih. Jadi bertani kurma, raih sukses menjadi owner ya, menjadi owner di kampung kita tanpa harus merantau, teman-teman. Ini bisa dicontoh siapa saja bisa, karena modulnya ini modul sederhana ya. Modul yang umum, bisa dilakukan siapa saja. Jadi sukses bertani di kampung masing-masing, tidak harus merantau, tidak harus beli, lahannya tidak harus beli. Jadi teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada bisa mengerjakan atau mencontoh apa yang saya kerjakan ini. Jadi kalau perhitungannya sederhana saja, kalau bisa jenengan titipi 200 pohon di kampung panjenengan, Samarinda, Masya Allah. Siap. Jadi dimanapun berada, Indonesia itu pada dasarnya punya iklim tropis basah. Terus tanaman-tanaman palem serumpun dengan kurma itu sudah sangat umum dilihat. Itu barometernya kurma. Jadi kalau ingin bertani kurma, barometernya itu tanaman serumpun, palem-paleman. Itu kalau bisa jenengan temukan di wilayah panjenengan, otomatis kurma pun cocok ditanam di wilayah panjenengan. Jadi mudah, teman-teman. Raih sukses sesuai tema, raih sukses menjadi owner, menjadi pemilik kebun kurma di kampung masing-masing. Langkahnya mudah saja, langkahnya nitip, nggak usah beli tanah, nggak usah sewa tanah. Bahkan kita bisa modalnya bisa sangat murah. Monggo yang ingin bertanya terkait tema siang hari ini, meraih sukses menjadi owner kebun kurma tanpa harus sewa, tanpa harus beli. Sambil saya meruning. Ini namanya meruning, pembersihan kebun kurma atau pohon kurma yang kita tanam. Ini nanti saya akan melihat pertanyaannya. Saya lanjut ya. Jadi meraih sukses itu nggak harus mahal, kan? Meraih sukses itu bisa kita gunakan modul. Jadi kita ini di Kediri, di Jawa Timur, menggunakan modul meraih sukses menjadi pemilik kebun kurma di tengah kota ataupun di desa. Nah, dimanapun tuan-tuan berada itu bisa. Caranya gitu. Nggak usah sewa lahan, nggak usah beli lahan. Kita titipkan saja pohon kurma ini ke space publik atau lahan-lahan yang ada di tetangga kita.
yang tidak digunakan. Seperti yang saya lakukan di Kediri ini, teman-teman. Ayo wes, modulnya menarik toh. Modulnya menarik. Yang ingin bertanya monggo. Sambil saya kerja, sambil saya menjawab. Karena banyak teman-teman di seluruh Indonesia itu nggak percaya yang saya lakukan itu dianggap bohong ataupun dianggap hoax. Ini saya tampilkan live-nya supaya sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke itu bisa melihat langsung. Ini banyak yang masih kosong. Di samping kanan kita ini banyak yang masih kosong. Mengapa masih kosong? Belum mau. Sementara belum mau, teman-teman. Nanti kalau ini ada hasil, okay, ada hasilnya, perlahan mereka akan berpikir, oh iya timbang kosong loh, gitu loh. Oh iya timbang nggak terpakai ya. Ini pinggir jalan, teman-teman. Ya awalnya agak ribet, banyak komplain karena daunnya terlalu dekat. Saya pakai jarak 2 meter ya, 2 meter 20 dari bibir jalan. Itu pelepahnya kadang ada yang menjuntai, harus saya rapikan. Jadi monggo bagi sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Cilacap menyapa Kurma Kediri, masya Allah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabatku yang ada di Cilacap. Jadi kita bertani kurma saat ini itu pakai modul smart. Bertani kurma tanpa harus sewa ataupun beli lahan. Saya nyebrang biar kelihatan tampilannya pohon kurma yang kita tanam. Jadi saya berpeduh sambil minggir ya di tepi jalan. Nah, ini salah satu warga yang kami titipkan pohon kurmanya. Samarinda, masya Allah. Welcome to live Kurma Kediri. Jadi ini saya titipkan, teman-teman. Saya titipkan. Ini sudah umurnya beda-beda karena ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Umurnya beda-beda. Jadi ini modul ini bisa dicontoh siapa saja, di mana saja, tanpa harus merantau, tanpa harus membeli lahan. Jadi bisa sewa, bisa biaya sewa atau biaya beli tadi untuk membiayai program kurmanisasi di wilayah panjenengan masing-masing. Langkah-langkahnya ini saya bagikan bagaimana langkah sukses bertani kurma tanpa harus beli lahan ataupun sewa lahan. Monggo yang ingin copy paste bisa mengikuti atau bisa follow channel saya ini, karena saya bagikan tipsnya, tips bertani kurma tanpa harus beli lahan ataupun sewa lahan. Oke, menarik toh? Menarik bagi orang-orang yang ingin upgrade, bagi orang-orang yang sudah capek ikut orang atau sudah capek menjadi pembantu orang, menjadi kuli, Pak. Yes, bahasane London dia ini jongos budak. Jadi untuk mandiri itu butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Insya Allah kalau jenengan memulai dari sekarang, insya Allah 10 tahun lagi dengan rutin, mboten usah banyak-banyak Pak, rutin setiap hari itu nanam 1 saja. Kalau 10 tahun estimasi ya, setahun itu kita bisa nanam 300 kali 10 berarti 3.000 pohon Pak. 3.000 pohon itu berarti jenengan punya kebun kurma 15 hektar. Jenengan terbayang enggak? Enggak akan terbayang Pak. Kita untuk beli lahannya saja 15 hektar itu sudah berapa duit. Sewa juga berat Pak, 15 hektar itu sewa juga enggak sedikit, apalagi sewanya jangka panjang. Nah sedangkan kita dengan modul ini jenengan itu bisa memiliki lahan kurma dengan luasan yang tidak terukur. Jadi kalau 10 tahun jenengan aktivitas tani kurma 10 tahun, satu hari itu nanam 1, anggap ada liburnya lah.
1 tahun itu 300 pohon kali 10 tahun, berarti total jumlah pohon yang jenengan tanam itu sekitar 3.000. Nah, 3.000 pohon kalau dikonversi ke lahan itu sama dengan 15 hektar, karena per hektar itu isinya 200. Nah, kita punya kebun kurma di kampung kita, di wilayah kita 15 hektar itu bukan perkara yang mudah. Coba kita bayangkan untuk beli lahannya saja berat, Pak. Apalagi di Kediri, di tempat saya itu per hektar bisa 3 miliar. Kalau 3 miliar kali 10 aja udah 30 miliar. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Karena saya ini petani biasa, petani yang nggak punya lahan, hanya punya pengetahuan, hanya punya ilmu bertani kurma. Jadi saya menggunakan manfaat ilmu, kebaikan ilmu untuk berbagi dengan saudara-saudara saya. Cara berbaginya ya begini, saya titipkan pohon kurma, saya yang merawat, saya yang mengelola, nanti mereka kita kasih bagi hasilnya. Nah, kalau belum ada hasilnya ya mereka suruh sabar, saya juga sabar. Mau yang rawat saya, yang mupuk saya, mereka itu kita kasih kesempatan lahannya saja supaya tidak memberatkan, ya. Dan rumah yang ditanam kurma itu indah, Pak. Rumah yang ditanam kurma itu makin mewah, makin cantik. Jadi monggo untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke yang ingin serius bertani kurma tanpa harus beli lahan, tanpa harus sewa lahan, simak, ikuti. Ini di pinggir jalan, ini jalan raya, masih banyak yang kosong. Mengapa masih banyak yang kosong? Ya karena belum semua mau, Pak. Belum semua mau, belum semua berkeinginan. Tapi nanti insya Allah apabila produktivitasnya ini sudah keluar, perhitungannya sudah didengar oleh mereka, otomatis, Pak, tawaran itu akan berbondong-bondong. Nah, gitu loh. Jadi tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir programnya tidak laku, Pak. Untuk mencegah serangan wawung pakai apa, Pak? Makasih. Oke, untuk serangan wawung kita pakai pestisida organik berbahan baku tembakau dan daun-daun beracun. Jadi kalau ingin apa istilahnya, lanjutan rawatan ya, mengenai pupuknya, mengenai pencegahannya, kita gunakan semuanya organik. Pupuknya kita juga pakai organik, pencegahannya juga pakai organik. Jadi menarik ya. Kita nggak ada ketergantungan dengan pupuk-pupuk sintetis yang notabene rumit didapat. Sulit didapat lah, repot nanti. Punya 3.000 pohon ya. Terus pupuknya harus pakai kakak, pakai nggak jadi kaya jenengan, jadi stres. Makanya kita ajarkan cara membuat pupuknya, cara mencegah hamanya, kita ajarkan semuanya. Memilih bibitnya juga kita ajarkan supaya sukses. Bertani kurma panjenengan itu supaya sukses. Nah, ini kelihatan ya, pohon kurmanya kelihatan ya. Kok besarnya nggak sama? Iya, karena masyarakat itu nggak serta-merta langsung menerima, Pak. Ada kalanya yang wah enggak ah. Nah, tapi begitu dengar kabar, melihat kabar kami, melihat video-video kami, tidak ada niatan untuk memperkaya diri sendiri ataupun tidak ada niatan untuk membohongi, mereka datang ke rumah ataupun saya datang ke rumahnya, berdiskusi. Oh ya wis, tempat saya jenengan titipi 2-3 pohon, alhamdulillah nambah lagi gitu loh. Nah, masalah. Ayo dong, kita raih sukses di kampung masing-masing, teman-teman. Gak usah merantau, gak usah repot.
Jadi ada masanya kita nanti pensiun, insya Allah 10 tahun lah, sesuai dengan langkah-langkah produktif kita. Ini bisa kita programkan 10 tahun kita pensiun dari hasil kurma yang kita tanam. Monggo yang ingin bertanya silahkan. Raih sukses menjadi owner kebun kurma di kampung masing-masing tanpa harus sewa ataupun beli lahan. Yang ingin berkunjung monggo datang ke Kediri, ke Desa Kurma Kediri. Malah makin akrab nantinya, makin sedulurannya makin akrab. Daerah mana Pak? Kediri, Jawa Timur, Gondang, Pelosok Klaten tepatnya. Ada komunitas tani kurma. Ini pusat edukasi kurma Kediri di Gondang, Pelosok Klaten ya. Jadi hari ini saya bagikan modul bertani kurma tanpa harus sewa ataupun beli. Caranya dititipkan Pak, dititipkan ke tetangga yang punya space kosong, kita titipi. Dan nantinya kita bagi hasilnya. Dan estimasi ini sangat mudah kita pahami. Ya, sederhananya kita berpikir itu 1 hektar lahan itu terisi 200 pohon. Kalau jenengan mampu menanam 200 pohon dalam waktu 1 tahun, berarti jenengan itu punya kebun kurma 1 hektar di kampung panjenengan. Ya monggo yang ingin membagikan, yang ingin berinteraksi, balik lagi ngiyup panas yang di sana. Nah, ini kedoran kan. Sudah ada yang panen Pak, banyak pohon yang panen. Bahkan kita sudah ready kurma rutok asli Kediri. Monggo yang ingin bertanya silahkan. Yang ingin lebih detail bisa melihat video-video pendek yang saya unggah teman-teman. Jadi mengawali informasi bertani kurma itu dengan ilmu. Nanti kalau jenengan kuasai ilmunya bisa mencontoh, mengcopy apa yang saya kerjakan di Kediri ini. Itu bertani kurma tanpa harus beli ataupun sewa lahan. Caranya bagaimana? Pohon-pohon kurma ini kita titipkan di rumah warga, di space pabriknya. Tidak apa-apa Pak, kita ini dianggap orang gila tidak apa-apa, ketimbang dianggap orang waras. Jadi saya ini lagi live di pinggir jalan, duduk lempoh, jadi lihat banyak orang yang lewat tuh lihat, oh Pak Sabiki sedang live. Ya ini demi panjenengan, demi tersampainya kabar kepada Indonesia. Tidak apa-apa, santai aja Pak. Kita ini lebih baik disangka orang gila ketimbang disangka orang waras. Jadi ide gila ini, meraih sukses ya, menjadi owner kebun kurma di kampung masing-masing tanpa harus beli ataupun sewa lahan. Caranya bagaimana? Caranya dititipkan di tetangga, gitu loh. Wes, monggo yang ingin bertanya, yang ingin membagikan silakan. Jangan lupa di follow Pak, supaya live kami ini jenengan dapat kabar. Semangat masih, insya Allah. Doakan kami guys selalu istiqomah, bisa berbagi kebaikan, mempersiapkan hadiah terbaik untuk Indonesia dan. Jadi banyak saudara kita hari ini bingung nyari pekerjaan,
dengan ijazah yang tinggi. Kayaknya daerah Ponorogo dan banyak ya panen. Ponorogo itu hanya ada satu di Sumoroto belakang pasar. Saya udah lihat Pak, itu bukan kurma budidaya, itu kurma liar. Alhamdulillah sudah panen, bahkan tiap bulan bisa petik. Di Kediri juga bisa, tiap bulan bisa panen, bahkan bisa order tiap minggu atau tiap hari kita ready stock. Sumoroto, Ponorogo di Sumoroto itu kurma liar, satu pohon saja. Kalau di Kediri ribuan pohon Pak, ini di Gondang saja ratusan. Jadi yang saya tampilkan ini hanya di salah satu rumah warga saja, karena banyak yang ada nitip 2, nitip 1, bahkan baru mulai gali. Monggo meraih sukses bertani kurma di kampung masing-masing tanpa harus sewa atau beli lahan dan menarik. Ini menarik sekali bagi yang ingin sukses, bagi yang ingin pensiun di usia dini. Jadi kalau usianya anggap 20 ambil langkah bertani kurma seperti yang saya kerjakan di Kediri ini. Saya mempunyai lahan yang enggak luas Pak. Gimana caranya nanam duanya? Belajar dulu, kuasai ilmunya Pak. Saya siapkan wadah WA group untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke untuk belajar cara bertani kurma. Nanti gratis di WA grupnya, gratis. Monggo yang berminat bertani kurma tanpa harus beli lahan, tanpa harus sewa lahan. Caranya bagaimana? Caranya dititipkan, nggih. Saya ulangi lagi, umur 20. Nah, umur 20 jenengan memulai bertani kurma, belajarnya setahun. Nanti umur 21 baru mulai nanam. Umur 21 stok bibit sampean anggap 100 lah. Umur 21 nanam 100 sambil mempersiapkan benih untuk 2022 ya. Dari 21 sampai umur 21 sampai umur 30 jenengan sukses menanam 3000 pohon ya. 3000 pohon. Tanaman pertama yang sudah umur 9-10 tahun itu sudah panen Pak. Sudah panen. Berarti apa? Umur 30 itu sampai udah pensiun, sudah nyuruh orang untuk mengerjakan. Karena dari panenan itu sudah bisa untuk membiayai semuanya Pak. Dari panenan yang 100 pohon yang ditanam di tahun 2002 di usia 21 itu sudah bisa untuk membiayai 2.900 pohon ya, dari 100 pohon yang produktif itu. Apa enggak pensiun teman? Ya pensiun lah. Satu pohon kurma itu bisa menghasilkan satu pohon kurma itu yang pakai literatur Thailand ya, itu sama dengan 1 hektar sawit kok. 1 hektar sawit itu kisaran 25-30 juta lah ya. Satu pohon itu anggaplah menghasilkan 10 juta aja. Kalau 100 pohon kan sudah 1 miliar. 1 miliar untuk pembiayaan yang 2.900 pohon itu sudah bisa, insya Allah. Baik, sedang monggo. Ini materi mahal ini, kalau dipakai di workshop bisa 1 juta per orang. Tapi enggak teman-teman. Bapak alamatnya di mana? Kediri, Jawa Timur, Gondang, Pelosok Klaten Pak. Jenengan bisa cari di Google Map Desa Gondang Pelosok Klaten atau cari Desa Kurma Kediri, nanti pas titik poinnya di tempat saya. Oh, enak Pak. Kalau ingin sukses nih, itu nggak usah modal besar-besar. Yang penting modulnya bener. Apa ada Pak? Ada banyak. Kayak afiliat di TikTok itu, apa modal mereka?
Tapi modulnya bener, modulnya bener, mereka ambil posisi duluan. Hari ini ratusan juta Pak per bulan Pak. Nah kita ini hari ini sulit, misalkan sulit menjadi afiliat. Saya Keranggan Gurah Pak, Keranggan Gurah Pak. Oh nggih, neng Gurah wonten. Gurah niku saya, tapi bukan Gurah, maksudnya Kecamatan Menang. Jadi Desa Kunir, Bulu Pasar. Ini saya unggah fotonya nggih, yang berbuah di Kunir. Oke, kalau kenalan gini nanti dapat kabar lebih menarik Pak. Maksudnya lebih menarik itu saya akan unggah kabar di sekitar panjenengan. Yang berbuah di Kunir. Nah, ini usia 3 tahun. Kemarin berbuah 5 manggar. Nah, sekarang berbuah 5 tahun lalu. Tahun lalu tuh 5 manggar. Oke. Sekarang ini 5 manggar. Mohon maaf. Ini kok salah-salah. Ini pohon sebentar ya. Sebentar. Nah, ini pohon kurma yang berbuah di Kunir. Kunir itu masuk Bulu Pasar. Enak Pak. Pokoknya gelem ngomong ngoten saya akan dapat, saya kasih kabarnya. Monggo yang ingin berkenalan monggo. Jadi bertani kurma sukses, insya Allah sukses tanpa harus beli ataupun sewa lahan. Caranya bagaimana, kita titipkan Pak. Jadi kalau jenengan tahu kerjaannya negara adidaya, negara adidaya. Makasih Pak Subur. Pak Subur selalu eksis. Terima kasih mendukung selalu live saya, Masya Allah. Jadi dengan dukungan panjenengan ini kita makin semangat. Jadi kita saling menguatkan Pak. Pak Subur ini salah satu orang yang selalu mendukung saya. Ini Pak Subur, kita sedang live bertani kurma tanpa harus beli ataupun sewa lahan. Nah, caranya bagaimana? Kita titipkan di tetangga kita. Tetangga kita tuh banyak Pak, space kosongnya banyak. Nah, ini seperti yang di samping kita ini, sebelah kiri kita ini. Kalau yang ini sudah panen, mereka akan tertarik perlahan. Kalau yang belum mau, tidak usah dipaksa Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya Pak D. Jadi bertani kurma raih sukses dengan pola nyakap, pola kerjasama atau sirkah. Jadi modulnya begitu. 1 tahun jenengan belajar di grup WhatsApp. Nanti begitu mulai paham langkah-langkahnya, segera ambil tindakan. Dan insya Allah 10 tahun teman-teman, 10 tahun jenengan itu akan pensiun. Yang mau saya kalau ada Pak, maksudnya gimana ini? Jadi modul yang saya bagikan itu ya, bertani kurma di desa masing-masing, tidak usah merantau, tidak usah beli tanah, tidak usah sewa tanah, gunakan space publik, gunakan tanahnya tetangga yang tidak terpakai, kosong seperti depan saya ini. Kita coba tawarkan Pak, kita titip, Pak Bu, lahanmu kosong. Yang kosong itu tak titipi pohon kurma, saya yang merawat, saya yang memupuk, semuanya kita kerjakan Pak. Nah, nanti hasilnya sampai tak bagi, kayak gitu loh.
Memang kelihatannya konyol Pak, tapi ini real, ini nyata fakta. Saya kerjakan di Gondang Pelosok Klaten, Gondang Pelosok Klaten di Kediri, Jawa Timur. Oke. Jadi tidak ada yang nggak mungkin Pak. Monggo. Masa penawaran menarik seperti ini nggak tertarik? Pak, kurang semangat saya menawarkan. Saya nggak bisa bicara keras-keras ini. Nanti dikira orang gila di pinggir jalan Pak. Di pinggir jalan itu saya sandaran di tiang listrik. Ya, ini tak kasih lihat ya, posisi belakangnya lah. Jadi setiap orang lewat itu tertawa, lihat saya itu tertawa, menertawakan, enggak apa-apa demi saudaraku di seluruh Indonesia. Monggo yang tertarik bisa WA ke saya. WA-nya, nomor WA-nya ada di bio, nanti saya masukkan ke grup. Yang tertarik silahkan, yang belum tertarik silahkan melihat video-video pendek yang saya unggah. Itu video real semuanya, bukan video editan, bukan video tak jempol sendiri teman-teman. Karena kalau nggak ada aktivitas nanti dikira kita ini pakai robot. Nggak ada yang mau jempol, tak jempol sendiri. Biar nggak diputus sama TikTok. Oke. Jadi bagi sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke yang ingin meraih sukses menjadi owner kebun kurma tanpa harus sewa ataupun beli lahan, caranya begitu. Kuasai ilmunya. Belajar sama saya, belajar sama-sama, nanti langkah-langkahnya saya bagikan nih. Seperti saat ini saya bagikan langkah-langkahnya. Jadi pohon-pohon kurma, bibit-bibit kurma yang saya bibit saking pundi Bang, bibitnya saya buat sendiri. Jadi pohon kurma yang sudah berbuah itu bijinya saya semai dengan satu catatan, pohon induknya itu bagus, jadi nggak asal buah ya, bagus, varietasnya bagus, produktivitasnya bagus, otomatis pohon-pohonnya ini akan niru induknya, karena tanaman buah itu yang dilihat induknya Pak. Jadi kalau induknya produktif, vegetatif, generatifnya bagus, insya Allah turunannya juga bagus. Penyimpangannya tetap ada, nggak apa-apa, lahannya nggak sewa, nggak beli aja kok. Kalau ada penyimpangan ya lumrah, wajar. Monggo yang ingin bertanya biar cepet sampai ke seluruh Indonesia teman-teman. Kabar ini biar segera sampai ke seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Dan hari ini sahabat-sahabat yang ada di grup itu ada dari Sabang sampai Merauke, ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari Sulawesi. Bahkan bulan lalu ada salah satu mahasiswa dari Sulawesi Tenggara yang ingin private. Boleh, kalau ingin private-nya datang ke Kediri sekitar 2 minggu, 14 hari kita dampingi pengenalan secara serius. Jadi tidak main-main lagi, kayak sekolah KKN dulu Pak. Jadi kalau ingin upgrade kesuksesan itu ya modali. Kalau nggak mau modal ya ikut di WA Group. Tapi kalau memang ada kesempatan, ada dana, datang ke Kediri 2 minggu. Gratis Pak, bayar kalau yang itu bayar, karena saya sendiri harus meluangkan waktu secara khusus. Bayarnya berapa? Sekitar 2 jutaan satu orang. Rombongan boleh. Kalau belum ada rombongannya nanti saya buatkan rombongan. Dari tanggalnya, bulannya saya tentukan.
karena kesibukan saya yang padat harus berbagi teman-teman. Oke, gimana? Masih ada yang ditanya? Ini karena outbound, baterainya sudah tanda merah, tidak lama lagi akan berakhir dan live kita ini. Jadi raih sukses menjadi owner kebun kurma tanpa harus beli ataupun sewa lahan. Caranya kuasai materinya. Gimana cara menguasai materi? Belajar lewat WA group gratis, Pak. Simak video-video pendek yang saya unggah. Yang ingin serius silakan datang ke Kediri, ikuti private-nya 2 minggu. Saya bagikan materi lengkap kap dari mulai cara memilih benih yang bagus, membuat pupuk vegetatif generatif, mencegah hama sampai hasil panennya. Ini sekitar 2 JT lah. Murah lah. Monggo, baterai saya tinggal 10%. Ini 5% saya akhiri. 5% saya akhiri live-nya. Bertani kurma tanpa harus beli lahan ataupun sewa lahan. Bisa dicontoh caranya gimana, Pak? Kuasai ilmunya, Pak. Kuasai ilmunya, materinya, nanti langkah-langkahnya bisa mengikuti apa yang saya kerjakan. Suka-suka, Pak, mau nanam berapa hektar suka-suka. Satu kecamatan bisa nanam 30.000 pohon. Wah, juara jenengan. Wes, monggo. Sementara cukup dulu ya. Oke, sementara saya cukupkan dulu. Kebenaran mutlak milik Allah. Kesalahan mutlak kebodohan saya, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata, saya akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses selalu Indonesia. Pokoknya enggak cocok kalau nggak tanam kurma, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.